Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ke-16. Pada hari ini ada materi baru yang akan saya sampaikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berdoa terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan hari ini bisa kalian serap dengan sebaik-baiknya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita lihat materinya ya. Untuk pertemuan 16 di pelajaran matematika hari ini, kita akan membahas tentang yang namanya transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri? Kita lihat yang pertama. Dalam transformasi geometri, ada yang namanya translasi. Bahasa mudahnya adalah pergeseran. Nah, apa itu pergeseran? Nah, kita lihat di sini. Ketika kita punya bentuk umum, ada nilai dari A, itu nilainya adalah X, Y. Ditranslasikan terhadap A, B. Ini nanti ada dua jenis, ada yang ditulis ke atas ke bawah, ada yang ditulisnya ke samping, A, B. Nah, maka akan menjadi A nilainya X, Y ditranslasikan. Jadi ada tanda panah ke kanan, di atasnya kita punya AB dari nilai translasi ini. Akan menjadi A aksen atau bayangan pertama dari titik A. Yaitu caranya nilai X kamu tambahkan dengan nilai A, nilai Y kamu tambahkan dengan nilai B. Mudah ya? Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Jika R4,7 ditranslasikan terhadap 35, maka titik bayangan R adalah. Nah, sekarang kalau kita lihat dari bentuk umum yang katanya ditambah, maka dia akan berbentuk seperti ini. Ketika si R 4,7 translasinya terhadap 35, berarti nanti akan kalian jumlahkan 4 ditambah 3, sedangkan 7 ditambah 5. Jadi angka pertama kalian jumlahkan dengan angka pertama, angka kedua kalian jumlahkan dengan angka kedua. Nah, hasilnya bayangan si R atau bayangan pertama dari si R 4 ditambah 3 hasilnya 7, 7 ditambah 5 hasilnya 12. Maka bayangan titik R itu adalah 7,12. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Ketika di sini saya punya contoh kedua bentuknya kayak gini. Ada si A min 7,5. Ditranslasikan terhadap 8 min 9. Maka titik bayangan si A ini maksudnya ya, titik bayangan si A adalah, maka kalian punya nilai kayak gini, min 7,5 translasi terhadap 8 min 9, maka min 7 tambahkan dengan 8, sedangkan 5 tambahkan dengan min 9. Nah, di sini bayangan A min 7 tambah 8, 5 ditambah min 9. Plus ketemu min, maka akan menjadi min. Maka angkanya min 7 tambah 8 utang 7 dibayar 8. Hasilnya 1. Plus ketemu min hasilnya min, berarti bahasanya 5 dikurang 9 hasilnya min 4. Maka bayangan si A itu adalah 1, min 4. Oke. Contoh yang terakhir saya punya seperti ini. Ketika A min 4, min 9 ditranslasikan terhadap min 3, min 5, lalu dilanjutkan. Jadi translasinya ada dua. Ada 7/9. Maka titik bayangan si R adalah. Nah, seperti apa ketika seperti ini soalnya? Jadi ada dua kali translasi, min 3, min 5, dan 7/9. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini ada dua kali translasi. Yang harus kalian perhatikan adalah lihat titik pertama. Titik pertama yang kita miliki sekarang itu adalah titik A, min 4, min 9. Berikutnya, kalian translasi terhadap min 3, min 5. Maka kita buat translasi di sini, min 3, min 5. Maka translasi A aksen atau bayangan si A, min 4 ditambahkan min 3. Plus ketemu min hasilnya min, berarti min 3, min 4, min 3
hasilnya min 7, sedangkan min 9, min 5 hasilnya min 14. Ini bayangan pertama. Berikutnya di sini ada dilanjutkan, artinya penyelesaiannya belum selesai atau jawabannya belum selesai. Maka kalian harus melakukan translasi kembali dengan angka 7, 9. Berarti yang kalian dapatkan sekarang itu adalah bayangan A yang kedua. Kalau tadi bayangan pertama, kalau sekarang bayangan kedua. Maka min 7 ditambah 7 hasilnya 0, sedangkan min 14 ditambah 9 hasilnya min 5. Dari mana sih 0? Min 7 artinya kalian punya hutang 7. Ditambah 7 berarti utang 7 bayar 7. Maka hilang atau nilainya habis, angkanya 0. Kalau yang belakang, min 14 ditambah 9, utangnya 14, bayarnya 9. Maka masih ada sisa 5. Oke, sampai sini paham untuk translasi ya? Mudah. Hanya kalian jumlahkan angka pertama dengan pertama, angka kedua dengan kedua. Nah, di sini ada tulisan MTK_16. Ini adalah token hari ini. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, setelah translasi, kita punya yang namanya di sini refleksi. Apa itu refleksi? Bahasa mudahnya adalah refleksi itu pencerminan. Nah, seperti apa bentuk umumnya? Ketika direfleksi, ada beberapa jenis. Yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini jauh lebih mudah ketimbang translasi tadi. Kenapa? Di sini kita punya bentuk umum jika A itu adalah X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka nanti akan menjadi A bernilai X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, jadi sama tanda panah ke kanan. Di atasnya kalian tuliskan SBX, ini artinya sumbu X. Maka mendapat bayangan A atau bayangan pertama dari A, X-nya pindahkan, sedangkan Y-nya kalian berikan tanda min. Jadi tidak ada angka yang diganti, hanya berikan tanda min pada nilai Y atau nilai yang ada di belakang. Jauh lebih mudah ya. Maksudnya seperti apa? Misalkan seperti ini kalian lihat. Jika A 7,5 direfleksikan terhadap sumbu X, maka titik bayangan A adalah. Nah, ingat, tidak ada angka yang diganti, hanya tambahkan tanda min. Maka tulisannya A 7,5 refleksi terhadap sumbu X, maka 7-nya pindah, 5-nya berikan tanda min. Maka bayangan si A itu adalah 7, min 5. Oke, jauh lebih mudah ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Contoh yang kedua, saya punya seperti ini. Min 4, min 1 direfleksikan terhadap sumbu X. Maka titik bayangan B seperti apa kira-kira? Oke, titik pertama kalian punya min 4, min 1. Berikutnya kita akan merefleksikan terhadap sumbu X. Maka B aksennya seperti apa? Ingat, min 4-nya tetap. Maka kita punya B aksen atau bayangan dari B, min 4,1. Kenapa minnya malah hilang? Karena min kalau ketemu min, hasilnya adalah plus. Pinter ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Berikutnya, saya punya contoh ketiga sama seperti ini. Ketika C itu adalah min 7,6, direfleksikan terhadap sumbu X, dilanjutkan mentranslasi dengan titik 42. Maka titik bayangan C adalah. Oke, jadi ini ada translasinya. Di sini juga ada refleksinya. Jadi ada penggabungan dari materi pertama dengan materi kedua. Jadi penyelesaiannya seperti apa? Sama saja. Pertama, kalian punya titik C. Itu angkanya min 7,6. Berikutnya, kalian diminta untuk merefleksikan. Berarti kita harus refleksi terlebih dahulu. Berarti ketika kita refleksikan terhadap sumbu X, maka ingat ketika sumbu X, maka yang berubah adalah yang belakang. Maka C aksen atau bayangan pertama dari si C, min 7-nya kalian pindahkan, sedangkan 6 tinggal tambahkan tanda min.
Oke, paham sampai sini ya? Berikutnya ada bahasa dilanjutkan dengan mentranslasi. Berarti berikutnya kita harus melakukan translasi dengan titik 42. Gitu kan ya? Maka bayangan yang kedua itu tinggal kalian buat translasinya. Ingat kalau translasi akan kita jumlahkan. Berarti min 7 ditambah 4 hasilnya min 3. Sedangkan min 6 ditambah 2 hasilnya min 4. Oke, sampai sini paham semua ya? Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ingat, kalian harus tetap jaga kesehatan. Ingat 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Oke, kalau tidak perlu banget, artinya kamu nggak bisa untuk ditunda, maka tundalah untuk keluar rumah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.